Asus Zenfone 2 Laser. Wih, namanya serem amat ya. Mungkin biar nggak kalah serem sama persaingan smartphone tanah air di kisaran harga 1,5 sampai 2 jutaan kali ya. Punya jurus pamungkas apa aja sih ini HP? Kita oprek yuk. Yang saya review ini versi ZE500KG yang versi 3G, jadi belum 4G. Dan di dalamnya ada device-nya Asus Zenfone 2 Laser warna merah. Lalu ada kartu garansi dan panduan penggunaan. Kemudian kabel data. Dan terakhir charger dengan output 1 ampere aja. Seperti biasa kita nggak dikasih earphone apalagi casing tambahan di paket penjualan Asus yang terkenal minimalis ini. Oke, desainnya secara estetika ya Zenfone 2 lah ya, bisa dibilang desainnya sama persis. Build quality-nya juga sekelas sama yang udah-udah. Walau plastik, tapi presisi dan soliditasnya tetap terjaga. Hanya kini baterainya bisa dilepas. Secara kemudahan penggunaan, desain Zenfone 2 Laser ini bukanlah yang paling intuitif kalau kata saya. Tombol power yang sulit dijangkau, posisi lensa kamera yang rentan terhalang sama jari, minusnya lampu backlight di 3 tombol kapasitif, hingga bezel sekeliling layar yang nggak bisa dibilang tipis adalah alasan-alasannya. Walau untungnya proteksi layar udah aman pakai Gorilla Glass 4, LED notifikasi juga nggak absen, back covernya yang melengkung plus finishingnya yang kayak karet, jadi enak banget buat diusap-usap dan nggak gampang dekil lagi. Beberapa ketidak user-friendlyan di sektor desain berusaha dibantu sama user interface-nya. Seperti kata saya tadi, UI-nya sukses membantu kesulitan-kesulitan yang disebabkan sama desainnya. Tombol power yang sulit dijangkau nggak perlu kita jangkau karena ada fitur double tap to wake dan double tap to sleep. Oh ya, dan masalah layar yang suka nyala sendiri ketika HP-nya dimasukin ke kantong yang banyak dikeluhkan pada seri Zenfone 2 versi awal, sepertinya udah terpecahkan di seri Zenfone 2 Laser ini. Karena 2 mingguan saya pakai dan masukin ke kantong celana atau saku kemeja, nggak sekalipun kejadian layar nyala secara goib. Bezel tebal yang membatasi daya jelajah jempol kita juga fix dengan hanya mendouble tap tombol home, dan menarik bar notifikasi pun berasa mudah di sini. Secara keseluruhan, Zen UI adalah UI yang paling kaya fitur dan kustomisasi sampai masuk ke kategori lebay. Beneran. Di kustomisasinya, pilihan timnya terhitung hanya 20-an sih, tapi bisa ganti efek scrolling layar, jumlah icon yang ditampilin di home screen juga bisa dirubah, tampilan folder juga macam-macam, itu masih standar ya. Yang lebaynya, kita juga bisa rubah ukuran icon, transparansi status bar, dan background laci aplikasi, ukuran, jenis, dan warna font yang ada di bawah icon, yang sebenarnya kalau nggak ada yang beginian juga sebagian besar orang nggak bakal ambil pusing kali ya. Nah, yang panjang di sini, kalau ngomongin fitur di Zen UI, bisa jadi satu video lagi. Nggak percaya? Nih fitur-fiturnya. Dijelasin satu-satu. Nggak juga kali ya. Untungnya segerombolan fitur-fitur itu di backing sama RAM yang 2 GB. Itu juga free RAM-nya tinggal 800 MB kalau sosmed-sosmed kita udah diinstal. Dan untungnya sekali lagi, sebagian file-file aplikasi diperbolehkan hijrah ke microSD. Jadi Asus memang seniat itu bikin kamu nggak bisa berpaling dari Zen UI kalau udah jago dan terbiasa buat maksimalin sabrak fitur-fiturnya tersebut. Tapi buat saya yang belum sempat ngulik udah harus ganti HP lagi, paling yang kepake fitur gestur sama hide aplikasi. Layarnya yang udah support 10 multitouch, nggak ada masalah. Responsif dengan saturasi warna dan point of view yang baik. Walau kalau kita bandingkan head to head, tingkat kecerahan dan kedalaman warnanya belum bisa mengimbangi layar Meizu M2 Note yang udah Full HD. Dan masih sedikit aja di bawah layar Xiaomi Redmi 2 Prime pada settingan default dan tingkat kecerahan maksimum. Tapi ada fitur Asus Splendid yang bisa dioprek untuk menyesuaikan tampilan layar agar lebih sesuai dengan selera kita. Snapdragon 410 di harga 1,8 jutaan dan belum 4G. Nanggung sih speknya kalau kata saya. Tapi untungnya Zenfone 2 Laser termasuk jajaran smartphone berotak Snapdragon 410 yang sukses mengoptimalkan kemampuan otaknya itu sampai ke batas maksimal.
Berbagai animasi ketika menjelajah UI mampu tampil dengan halus, multitasking pun nggak berkendala, suhu device tidak bermasalah, dan gaming HD masih berjalan dengan nyaman. Walau belum semulus dan se-future-proof, seri-seri HP octa-core bersanding GPU yang lebih mumpuni memang. Oh ya, jangan lupa rubah dulu settingan baterainya ke mode performance sebelum ngegame ya. Intinya, secara kinerja nggak ada masalah berarti. Hanya yang agak fatal buat saya yaitu belum support jaringan 4G LTE aja. USB on-the-go-nya sih udah support, dan sensor-sensor hanya gyroscope yang absen, yang lainnya sih lengkap. Support dual SIM yang berukuran micro SIM, yang baik SIM 1 maupun SIM 2 bisa terkoneksi data 3G. Daya tahan baterainya yang berkapasitas 2070 mAh aja ternyata nggak jelek loh. Dengan catatan nggak main game sama sekali ya. Bisa standby selama kurang lebih 19 jaman dengan screen on time 4,5 jam. Jadi di sektor hardware, walau prosesor yang ditempel terkesan nanggung, tapi dipakainya sih udah enak ya, mirip-mirip experience-nya Galaxy J5 yang sukses ngeracik Snapdragon 410 pada potensi terbaiknya. Nah ini dia, fitur lasernya tuh ada di kameranya. Jadi hasil jepretan kameranya bagus banget dong ya. Enggak juga sih, jadi gini, hasil tangkapannya sebenarnya udah oke, tapi nggak istimewa gimana-gimana gitu. Artinya kurang lebih masih sekelas sama Meizu M2 Note, Infinix Note 2, walau ya sedikit lebih baik dari Xiaomi Redmi 2 Prime yang nggak pakai embel-embel laser di kameranya. Tapi di low light, tanpa flash, digital noise laser ini paling kelihatan, walau ketajamannya juga paling terjaga. Nah, untuk solusi pemotretan di kondisi low light, Asus punya Zen Flash yang dibeli terpisah tentunya, yaitu xenon flash yang ditempelkan ke bodi belakang Zenfone kamu dengan double tap. Ya, double tap. Tapi ini katanya sih bukan double tap biasa, karena bisa dipakai berulang-ulang dan kalau kotor bisa dicuci dan dipakai lagi. Well anyway, cara pasangnya tinggal tempel aja di punggung smartphone kamu seperti ini, lalu install aplikasi Zen Flash dari Play Store, dan aplikasi ini hanya bisa dipakai di seri Zenfone aja ya, kalau merek lain sih nggak bisa ternyata. Ada sedikit pengaturan simpel tentang jarak objek dan seberapa terang background pada hasil fotonya nanti. Makin jauh objek, makin terang lampu flash yang ditembakkan nantinya. Dan memang harus coba-coba dulu, trial and error lah, biar hasilnya pas, nggak terlalu terang, nggak terlalu gelap juga. Lalu kamera akan memotret beberapa kali sekaligus dan kita bisa memilih hasil foto yang sesuai dengan selera, mau yang bernuansa warm atau cold. Sangat berguna banget, terutama kalau kamu mau foto-foto dengan background sebuah landmark atau tempat-tempat asik lainnya di malam hari. Buat kamera depannya oke lah, asal waktu suara shutternya bunyi jangan langsung gerak dulu, tetap tahan 2 detikan lah. Kalau mau lihat hasil kamera Zenfone Laser ini dengan resolusi tinggi, jangan lupa cek website kami obatgaptek.net yang linknya saya kasih di bawah nanti ya guys. Ya, jadi percuma dong pakai embel-embel laser segala. Well, nggak juga sih, karena kecepatan penguncian fokusnya sedikit lebih cepat dari ponsel sekelasnya. Kecepatan mungkin nggak beda jauh, tapi yang saya rasakan, ketepatan dalam memilih fokus terasa lebih akurat. Dan yang juga patut saya apresiasi yaitu fitur-fitur di kameranya yang 11-12 sama fitur-fitur di UI-nya. Banyak banget, cocok banget buat yang suka bereksperimen biar dapat foto-foto yang lebih unik dan beda. Jadi lasernya lebih ke mendongkrak experience dibanding mendongkrak hasil tangkapan kameranya. Gak dikasih earphone dari box penjualannya, jadi kualitas earphone-nya skip aja ya. Speaker bodinya sih menganut paham alon-alon asal klakon. Yap, keluaran suaranya tergolong pelan, tapi kualitasnya nyaman di telinga. Atraksi utama smartphone ini adalah laser autofocusnya yang nggak diragukan lagi bikin makin asik aktivitas jepret-jepretan kamu. Ditambah software pendukung fotografi yang sekelas HP-HP mahal. Juga jadi poin plus yang walau nggak semua orang pakai sih, tapi kalau lagi perlu tinggal pakai, uang udah ada. Atraksi keduanya ya Zen UI yang intuitif, heavily customable, dan punya fitur yang super lengkap, pakai banget. Walau butuh RAM yang lumayan gede sih. Desainnya juga walau sama seri Zenfone generasi kedua lainnya, tapi tampilannya lebih atraktif dibandingkan HP-HP lain yang mengotak persegi panjang. Plus finishing dan build quality-nya yang di atas rata-rata.
Tapi secara hardware yang diusung di harga 1,8 jutaan sih nanggung berat ya hardware si Zenfone 2 Laser ini. Kalau dibandingin sama Meizu M2 Note, Alcatel Flash 2, Infinix Note 2, atau bahkan yang paling baru ZTE Blade A711, mana belum 4G LTE pula. Tapi untungnya pesaing-pesaing beratnya itu punya satu kesamaan yang berbeda sama Zenfone 2 Laser, yaitu fokus jualannya lewat jalur toko online. Kalau Zenfone 2 Laser langsung terjun ke pasar. Jadi buat yang hunting HP-nya hanya di toko-toko fisik, Zenfone 2 Laser ini adalah salah satu produk smartphone dengan spesifikasi terbaik di level harganya, ditemenin sama beberapa produk dari Lenovo. So, sasarannya emang beda men. Oke guys, itu dia paparannya. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf buat salah-salah info atau salah-salah kata. Mari kita hapuskan kegaptekan di Indonesia. Di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.